Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Yang saya hormati Al-Ustaz Zulfahmi Rahman Ismail, Bapak-bapak dan saudara-saudara semuanya. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat serta pengikut yang setia. Ustaz, dari tema yang disampaikan dalam ceramah tadi, kita ingin kesimpulan daripada tema tadi bahwa pendidikan anak yang kaitan dalam menegakkan sholat itu kan adalah kewajiban setiap muslim, ya, bukan hanya sebagai orang tua. Jadi siapa saja mempunyai kewajiban untuk mendidik anak atau mendidik generasi agar mau menegakkan sholat. Untuk itu kami mohon Ustadz untuk menyampaikan tema ini. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak, Ibu hadirin, saudara yang dimuliakan Allah, bahwa setiap insan muslim diwajibkan oleh Allah untuk menunaikan ibadah sholat. Ini adalah perintah yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada setiap manusia, setiap muslim, untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menegaskan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah sholat, tunaikan zakat, dan rukulah bersama dengan orang-orang yang ruku. Kita diperintah oleh Allah untuk mendirikan sholat dengan berbagai macam syarat, rukun, agar menjadi ibadah sholat kita sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sekedar menggugurkan kewajiban yang diperintah oleh Allah, tetapi mendirikan sholat yang membawa pengaruh dampak dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu ucapan kita, pikiran kita, tingkah laku kita, membawa kebaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah, sholat yang sungguh-sungguh, sholat yang benar-benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini banyak memberikan kebaikan-kebaikan terhadap diri, terhadap keluarga, maupun juga kepada orang lain. Maka perintahlah keluarga kita yang ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Toha ayat 132, wa'mur ahlaka bis sholat wastobir alaiha. Dan perintahkanlah kepada keluargamu untuk melaksanakan sholat dan bersabarlah di dalam mengerjakannya. Ini penting saat ini, di mana generasi muda kita, saudara-saudara kita, keluarga kita sekarang sudah banyak yang meninggalkan sholatnya. Jauh dari masjid, jauh dari ulama, berpaling dari Rasulullah, meninggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini menjadi penting dan sebuah perhatian yang serius bagi kita sebagai generasi tua, untuk memikirkan generasi muda ke depan, agar mereka jangan jauh dari masjid, jangan jauh dari ulama, jangan jauh dari orang tua, agar mereka dekat dengan pendidikan agama. Karena sholat ini membawa dampak yang begitu dahsyat. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Siapa orang yang mengerjakan sholat berarti dia telah menegakkan agama. Dan siapa orang yang meninggalkan sholat berarti dia telah meruntuhkan agama. Hadirin saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karenanya, agar sholat kita menjadi baik dan benar, agar sholat kita menjadi sungguh-sungguh, maka
kita ajak orang-orang yang menjadi bagian kasih sayang kita. Di lain ayat Allah menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naru. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluarga kamu daripada api neraka. Jangan sampai kita khusyuk di masjid, kita senang membaca Al-Quran, kita zikir sendirian, tetapi anak-anak kita kesenangannya dengan kesendirian saja. Mereka lupa dengan ibadah sholat. Mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai nanti kita dimintai pertanggungjawaban, kita masuk ke dalam surga, tetapi anak-anak kita masuk ke dalam neraka. Maka oleh karena itu, mumpung belum terlambat, kesempatan masih ada, waktunya masih diberikan oleh Allah, kehidupan masih diberikan oleh Allah. Mari kita ajak kembali anak-anak kita. Mari kita ajak saudara-saudara kita. Mari kita ajak sahabat-sahabat kita. Mari kita ingatkan para tetangga-tetangga kita agar mereka kembali kepada jalan Allah, agar mereka ingat lagi kepada Allah. Karena Allah mengingatkan, fa idza qadaitumus shalat fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Maka apabila telah ditunaikan sholat, maka ingatlah kepada Allah baik pada saat waktu berdiri, pada saat waktu duduk, dan pada saat berbaring. Dimanapun saja kita berada. Kalau kita hatinya terlalu terpaut kepada Allah, orang-orang yang hatinya terpaut kepada masjid, yang mereka senantiasa sujud kepada Allah dan ruku kepada Allah, maka apapun tidak ada yang sulit dalam hidup ini. Orang merasa sulit dalam hidup karena mereka berpaling dan meninggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar baginya dan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Mudah-mudahan dengan sholat yang kita kerjakan, ingat kita kepada Allah, ketaatan, ketundukan, dan kepatuhan, mengajak keluarga kita yang kita cintai, hidup kita semakin diberkahi, keluarga kita semakin disayangi, rezeki melimpah diberikan oleh Allah, diselamatkan hidup dan kehidupan kita dalam kebaikan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Semoga kita diberkahi oleh Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz ya, atas nasihatnya, atas tausiahnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan bagi umat dalam rangka untuk menegakkan sholat agar generasi yang akan datang bisa lebih baik lagi. Dan mohon kepada para hadirin ya untuk subscribe YouTube ini dan memberikan komen agar YouTube ini dakwah kita Masjid Al-Kautsar ya bisa berkembang lebih luas lagi melalui YouTube atau melalui online. Mudah-mudahan Masjid Al-Kautsar akan lebih berkembang dalam rangka untuk memajukan dakwah Islamiyah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.